Untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT First State Futures, Teguh Azhar. Selamat pagi, Pak Azhar. Selamat pagi, Mbak Cakri. Ya, ini kalau kita lihat harga emas dunia ini kembali naik. Apakah kenaikannya ini Anda memprediksi atau menganalisisnya sudah cukup tinggi atau mungkin ada peluang lagi begitu untuk harga emas bisa mengalami kenaikan? Saya rasa masih banyak peluang malah kalau Oke. saya katakan untuk kenaikan harga emas. Karena menilai harga emas akan ya memang dikatakan untuk saat ini sangat sulit turun jauh dari nilai yang tercetak saat ini. Kalaupun ada penurunan, ia paling memprediksinya tak terlalu signifikan lah, atau penurunannya atau koreksinya tidak terlalu dalam. Oke, Jadi ada di trennya kisaran memang berapa itu, harga Pak emas- Azhar? Kenapa? Ada di kisaran berapa untuk kenaikan ataupun ada peluang penurunannya lagi? Kalau peluang malah justru kalau kita lihat dari kondisi fundamental pada saat ini yang terjadi di beberapa negara dan masih terjadinya COVID juga, COVID-19 ini malah ada kemungkinan naik bisa sampai ke level 1.800, malah prediksi sampai dengan ke 2.000. Oke, baik. Kalau memang terjadi kondisi pada saat ini yang terjadi di Amerika juga adanya dan juga perang dagang yang dimulai lagi, ini akan bisa menguntungkan emas untuk melaju untuk naiknya lagi. Seperti itu. Oke, baik. Jadi pergerakannya untuk emas sendiri masih cenderung terbuka untuk mengalami kenaikan, bahkan bisa menembus level 2.000 begitu ya? Ya, karena ya mungkin kita lihat dari resesi dari 1998 dan 2008, menurut saya harga emas berpeluang untuk melambung lebih tinggi. Itu karena ya bisa dengan analis dunia pun juga mengatakan bisa sampai Bank of Amerika juga bisa mengatakan sudah sampai dengan menuju ke 2.000 ya. Oke, Nantinya. kita beralih ke CPO, Pak Azhar. Selama bulan Mei, Iya. harga CPO ini naik juga lebih dari 10%. Sebenarnya sentimen utamanya apa yang mempengaruhi kenaikan ini? Nah, ini menarik untuk CPO, memang kenaikannya cukup signifikan ya dalam beberapa waktu ini, karena dilihat juga didukung oleh India yang akan melonggarkan lockdown-nya sudah pada membuka bulan lockdown ya. Juni ya, tanggal 8. Dan selain itu juga hubungan diplomatik India dan Malaysia yang sempat menegang kini sudah membaik. Kedua negara ini sudah mempunyai komitmen ya, untuk membangun hubungan dan ya konstruktif dan saling menguntungkan. Salah satunya ya dengan dia sudah menandatangani kontrak beras ya dengan India, dan dibalas juga oleh Malaysia. India juga akan mengambil CPO-nya di Malaysia, jadi saling menguntungkan. Nah, sentimen ini menandakan bahwa ke depan permintaan CPO akan meningkat. Saat permintaan naik, otomatis juga harga pun naik, walaupun saat ini memang kenaikan harga sudah sangat tajam, membuat rally agak sedikit landai, sangat dimaklumi jika investor ingin rehat sejenak. Namun ke depannya harga salah satu komoditas yang CPO ini justru menjadi daya tarik, karena Malaysia pun saat ini malah memangkas biaya ekspornya, yaitu menjadi 0% atau membabat habis biaya ekspornya. Itu juga mendukung harga CPO untuk kedepannya untuk naik. Nah, apakah ini jadinya pertanda atau sinyal yang baik begitu untuk mulai mengakumulasi Olain begitu? Betul, sangat betul sekali, karena dengan adanya pertumbuhan, ada pelonggaran COVID-19 ini dengan lockdown-nya dan juga karantina beberapa wilayahnya di beberapa negara, ini juga membangun untuk ekonomi semakin lebih baik. Dan juga untuk CPO-nya saya rasa untuk kedepannya pasti akan lebih baik untuk dilihat kemajuannya ya, seperti itu. Oke, Pak Azhar, ini banyak negara juga yang sudah mulai membuka perekonomian mereka, sudah mulai melakukan new normal begitu. Sejauh mana dampaknya ke bursa komoditas? Oke, new normal ini cukup menarik. Bursa sangat, saya rasa masyarakat juga untuk melihat bursa sangat menggeliat di awal Juni di 2020 ini, seiring dengan rencana memulihkan perekonomian yang terhantam pandemi ya, atau bisa dikatakan COVID-19. Saat investor mencermati optimisme pelonggaran ini, justru malah mereka melihat investor juga menimbang menjadi optimis terhadap apa perkembangan ekonomi ke depan, dan bursa itu adalah salah satu pendukung yang membuat mereka juga lebih yakin juga perekonomian ini akan lebih lebih
baik lagi untuk ke depan. Oke. Saya rasa seperti itu. Oke, kalau melihat memang peluangnya baik, ada optimisme yang muncul begitu untuk komunitas sendiri, apa yang bisa Anda rekomendasikan begitu untuk masa yang saat sekarang ini, saat new normal sudah berlaku, aktivitas ekonomi juga sudah mulai banyak dibuka? Oke, kalau di komoditas sendiri, kalau saya lihat tetap masih di safe haven-nya yaitu emas. Ya, karena emas. juga dari perusahaan kami di First State Futures juga melihat dari banyak masyarakat saat ini juga memantau pergerakan emas dan ingin sekali untuk join dengan bagaimana berinvestasi terhadap emas. Oke. Yang kedua yaitu juga di CPO-nya ya. CPO-nya juga untuk kedepannya juga cukup menarik, saya rasa seperti itu. Baik, emas dan CPO begitu ya. Baik. Iya. Baik, terima kasih Pak Teguh Hazar telah bergabung bersama kami di IDX Opening Bell hari ini.